Hai, assalamualaikum semua, terutama Bunda S di Samarinda ya. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga baik, sehat semua ya, amin. Kali ini akan saya readingkan ini untuk personal reading ya. Untuk Bunda S yang menanyakan tentang energi untuk hubungan suami istri di tahun 2020, tentang zodiak Pisces dan Aries ya. Yang Bunda yang Pisces, sedangkan sang suami zodiaknya Aries ya. Menanyakan apakah energi di tahun 2020 ini dari segi permasalahan hubungan keluarga ini bisa dipertahankan apa tidak ya, seperti itu. Karena Bunda S ini ada sedikit rasa curiga kepada sang suami ya untuk saat ini. Langsung saja kita reading seperti biasa ya. Ini saya reading untuk ngeliat tentang energi sang suami dulu ya. Energi Aries untuk suami Bunda S ya. Ada Seven of Pentacles, Nine of Swords, The Hangman, Page of Cups, Six of Wands, dan Nine of Wands ya. Kemudian untuk saran untuk Bunda S ya, ada Eight of Pentacles dan solusinya ada Five of Swords ya. Kemudian bottom of the decknya ada The Chariot ya. Di sini untuk energinya, ini saya reading tentang perasaan sang suami dulu ya. Dia sedang merasakan ini, sedang berpikir tentang pemenuhan dari segi ekonomi ya, pemenuhan dari segi ekonomi. Dia lagi gimana caranya untuk agar kehidupan dalam berumah tangga itu stabil ya, seperti itu. Tetapi namanya Aries itu sifatnya kan orangnya ini ya, pemikir ya. Jadi sedikit permasalahan dipikir, masalah besar apalagi lah itu mesti dalam pikiran dia itu penuh dengan pemikiran-pemikiran kedepannya gimana dalam kehidupannya lah. Untuk sang suami ini dia lagi berpikir untuk pemenuhan segi ekonomi di sini ya, segi ekonomi. Atau mungkin dia lagi, misalkan dia mempunyai usaha atau kerjaan sendiri mungkin ya, dia lagi berpikir bagaimana cara mengembangkan usaha tersebut, bisnis tersebut ya, pekerjaan tersebut. Nah seperti itu. Dia orangnya kan kreatif ya, kalau Aries itu orangnya kreatif tapi pemikir. Nah seperti itu. Jadi agak gimana ya caranya bekerja terus tapi pikiran jalan terus. Nah seperti itu ya. Makanya dia kayak Nine of Swords, dia berpikirnya terlalu penuh di dalam otak, itu terlalu penuh dalam pemikiran mungkin dari segi tadi ya. Dia kayak nggak peduli sama Bunda S. Mungkin perasaan Bunda S seperti itu ya, nggak peduli sama Bunda S, sama yang lainnya. Pokoknya dia mempedulikan dia sendiri ya. Yang harus dipenuhi itu dari pemikiran dia sendiri, itu gimana caranya untuk bangkit dari keterpurukan yang dia pikir sendiri. Nah seperti itu ya, itu dia butuh keberanian di sini.
Padahal Aries itu sebenarnya orangnya pemberani, tapi di sini dia untuk saat ini butuh keberanian itu ya, mungkin tentang masalah ini ya, masalah ekonomi mungkin ya, itu seperti itu. Dia lagi ya, memang kalau Bunda S ini merasakan seperti ada kecurigaan ya, seperti nggak diperhatikan, nggak ada perhatian, karena memang kalau Pisces itu kan memang membutuhkan sepenuhnya perhatian untuk dia. Nah seperti itu ya, curahan hatinya, nah seperti itu. Tapi sang suami ini dalam pikirannya nggak apa namanya tuh, nggak ada untuk perasaan memperhatikan itu. Untuk saat ini fokusnya nggak ke sana ya, nggak memperhatikan Bunda mungkin, nggak memperhatikan keluarga yang lain mungkin, tapi dia memperhatikan pikiran dia sendiri, fokus pada pikiran dia sendiri, yang mungkin untuk saat ini dia lagi bingung, lagi berpikir untuk kemajuan ini, kemajuan ekonomi di sini ya, saya readingkan seperti itu. Dia lagi bingung, kadang mungkin malam nggak bisa tidur, mungkin menyendiri ya, mungkin pergi dari sebelahnya Bunda, mungkin mencari pikiran namanya tuh, mencari solusi gimana caranya untuk agar segi ekonomi itu terpenuhi. Mungkin kalau bisnis ya gimana cara mengendalikan agar stabil, kerja juga seperti itu. Nah dia berpikir ke sana. Dan dia ya benar-benar lagi fokus ke diri sendiri ya, lagi fokus ke sendiri, mencari jalan keluarnya, tetapi tidak mau bicara sama Bunda. Nah seperti itu ya, karena dia nggak mau diganggu. Kalau memang dia fokus untuk satu fokus tujuan, kalau Aries itu dia nggak mau diganggu sama orang lain. Dia itu kayak nggak peduli sama orang. Nah itu yang penting, pemikiran saya harus jalan, kerjaan saya jalan, nah gimana caranya, seperti itu ya. Itu kalau Aries seperti itu, dia lagi bener-bener mulai ya, kayak mulai dari nol, lagi fokus ke satu hal saja ya, seperti itu. Dan dia merasakan kayak dalam hidupnya itu penuh dengan cobaan di sini ya, penuh dengan gejolak dalam kehidupannya. Dia merasakan seperti itu, ujian dan cobaannya dia rasakan seperti menghantam dia sendiri ya, kayak seperti nggak kuat gitu perasaan dia. Tetapi dia berusaha untuk tegar di sini, untuk lebih kuat dalam pemikiran dia ya. Ingin memegang kebahagiaan bersama keluarga di sini ya, itu. Tapi ada masalah ini, dan dia benar-benar ingin melepaskan beban masalah ujian tersebut agar lebih ringan lagi. Dia gimana caranya mencari strategi atau solusi dari permasalahannya dia sendiri ya, seperti itu. Cuma dia memang benar-benar nggak mau ngomong sama orang lain, terutama sama Bunda di sini ya, seperti itu. Makanya kadang Bunda berpikir kayak negatif ya, berpikir negatif atau negatif thinking seperti itu ya. Kalau Pisces itu kan kadang intuisinya ya, feelingnya kan kuat. Kadang suami nggak memperhatikan sedikit aja udah curiga ya. Suami seperti ini kok saya merasakan beda lain. Nah itu memang intuisinya kuat kalau yang Pisces ya, kalau yang Bunda. Nah seperti itu. Dan kadang itu bingung ya, kadang bingung salah apa. Nah seperti itu, kadang menyalahkan diri sendiri, padahal sebenarnya enggak. Sang suami di sini berpikirnya bukan apa yang diduga negatif dari si Bunda itu, enggak, tapi dia berpikirnya untuk bagaimana cara menangani ujian atau cobaan dalam kehidupannya dia, mungkin bersama sang Bunda di sini ya. Ini saya reading di sini tentang ekonomi Bunda, bukan mungkin
mungkin curiga, bundanya mungkin curiga ada orang ketiga atau apa di belakangnya. Enggak, di sini enggak ada indikasi ke situ, tapi dia berpikirnya bagaimana cara menangani kehidupan dia, keluar dari ujian atau cobaan dia, ya, untuk keluarga bunda sendiri di sini ya, seperti itu. Makanya dia berpikir sendiri, nggak mau diganggu, apalagi ngomong sama orang. Nah seperti itu ya, gitu. Dia lagi mencari jalan keluar sendiri, dan dia ya membentengi dia sendiri, menjaga hatinya sendiri, menjaga pikiran dia sendiri, perasaan dia sendiri. Nah seperti itu, agar keluar dari masalah ini ya, agar keluar dari masalah ini, tetapi tidak tidak mau diganggu ya, tidak mau diganggu dari segi pikiran dan ide-ide dia ya, seperti itu. Si Aries ini orangnya kan pemberani ya, dia mempunyai keyakinan yang kuat sebenarnya kalau Aries itu ya, yakin pada diri sendiri, seperti itu. Dan orangnya aktif, makanya aktifnya ini bukan cuman aktif di otot, bukan ya, tapi aktifnya aktif di otak juga di sini ya. Ini kan ide-ide ya, aktif di otak juga, bagaimana cara mencari solusi ke depannya untuk kehidupan keluarga bunda ya, seperti itu. Sama si sang suami ini seperti itu ya. Makanya untuk ini si bunda kadang ya, itu logis ya, normal, namanya sang istri nggak diperhatikan sedikit saja dari sang suami, itu kadang ada kecurigaan di situ ya. Tapi ini adalah perasaan sang suami untuk saat ini ya, dia memikirkan tentang ini semua, bukan tentang orang ketiga. Di sini nggak ada indikasi orang ketiga bunda ya. Di sini dia memikirkan tentang itu, cuman nggak ngomong sama bunda ya, seperti itu. Ini jawaban dari pertanyaan bunda tadi ya. Untuk ya, untuk perasaan dia seperti itu, mungkin dari sini bunda bisa mengambil inti, bisa mengambil ya, mengambil solusi dari sini ya, mengambil hikmah dari apa yang dipikirkan dari sang suami itu, perjalanan atau perasaan sang suami itu seperti ini. Di sini saya reading seperti itu bunda ya, itu dan itu perjalanannya, perasaan sang suami ya. Dan sarannya untuk bunda untuk tahun 2020 ini tetap akan tetap bersama, akan bisa diperbaiki permasalahan itu ya. Mulailah, ini kan sarannya, mulailah bunda membicarakan kepada sang suami ya, gimana caranya agar dia bisa membuka pikiran dia sendiri ya, biar bisa berbagi, curhat sama bunda tentang apa yang dia rasakan, mungkin tentang cobaan ini, tentang keuangan atau apa. Tapi bunda harus berkepala dingin ya, tidak dengan emosi, cara menjegal cara mengambil hati sang suami itu, agar dia bisa membuka percakapan, membuka permasalahan kepada bunda, agar bisa terbuka, bisa ngomong semua ya kepada bunda. Di sini bunda disarankan untuk itu mengambil hati, tapi secara perlahan ya, jangan emosi. Ini kan perputarannya, jangan emosi, pelan-pelan saja, jangan langsung. Untuk saat ini dia harus bisa ngomong semuanya ke saya, bukan seperti itu caranya. Pelan-pelan saja bunda ya, pelan-pelan saja. Nanti suatu saat dia akan terbuka dengan sendirinya, asalkan bunda cara mengambil hati sang suami itu berhati-hati dan perlahan gitu ya. Pasti bunda akan
ada caranya di sini ya, akan tahu gimana caranya, karena sudah menjadi satu keluarga kan udah bertahun-tahun ya kan. Nah, pasti tahu kelemahan sang suami dan kelebihan sang suami, gimana caranya untuk mengambil hati si dia agar bisa mengungkapkan semuanya ya. Tapi pelan-pelan, harus punya taktik sendiri sang bunda ini ya. Bundanya harus punya taktik sendiri gimana caranya mengambil hati sang suami untuk itu tadi, membuka permasalahan yang dia hadapi sekarang ya, agar bunda juga bisa membantu itu. Yang penting di sini sarannya bunda nggak boleh emosi, tahan emosi, dan ya lemah lembut saja kepada sang suami agar bisa terbuka semuanya, agar keluarga nantinya bisa lebih baik lagi ya. Perputaran ini perputaran pentakel ini lagi mulai dan akan lebih baik nantinya ke depannya. Di tahun 2020 itu akan bisa diperbaiki nanti dari permasalahan ini, kalau bunda bisa mengetahui isi hati sang suami seperti ini ya. Gitu. Di sini ada Age of Pentacle, ini ada kebaikan di depan ya. Itu sarannya ya, seperti itu tadi. Dan solusinya untuk bunda, jangan untuk rasa curiga itu dilepaskan saja ya. Untuk rasa curiga sang bunda itu dilepaskan saja, dibebaskan dari pemikiran bunda. Kalau pemikiran bunda itu negatif, nanti bawaannya juga akan negatif terus ke suami di sini ya. Tapi kalau pemikiran bunda itu positif, itu juga akan baik untuk sang bunda dan juga sang suami nantinya ya. Jadi berpikirlah yang positif, jangan terlalu curiga, jangan terlalu cemburu mungkin ya, karena di sini nggak ada indikasi orang ketiga ya, seperti itu. Cuman memang tadi perjalanannya seperti tadi. Hilangkan negatif thinking dari bunda, positive thinking aja, lepaskan semua beban yang ada di hati bunda ya. Ikhlaskan kejadian yang kemarin yang mungkin kayak menyakiti bunda ya, mungkin perasaan seperti itu, mungkin dari rasa curiga tadi, karena sang suami seperti ini perjalanannya ya di reading ini. Ini solusinya untuk sang bunda, hilangkan perasaan negatif, pemikiran negatif thinking, kecurigaan bunda kepada suami. Nah seperti itu, nanti akan lebih nyaman di hati bunda, lebih pemikirannya lebih enteng seperti itu. Kalau sudah nggak emosi, nanti sang bunda bicarakan saja tentang masalah ini ya, tapi pelan-pelan dan hati-hati seperti itu. Karena memang kalau Aries itu kalau misalkan diungkit sedikit saja emosi, nah seperti itu. Sama kayak Pisces, itu ada persamaan antara Aries dan Pisces itu seperti itu ya. Itu sang suami seperti itu, ada kayak seperti keegoisan tapi nggak terlalu egois. Cuman kalau dia memang disentil sedikit dari permasalahan itu, dia akan emosinya akan meningkat, biasanya seperti itu ya. Makanya harus pelan-pelan, harus hati-hati dalam mengambil hati sang suami yang berzodiak Aries ini. Dan bunda juga yang berzodiak Pisces ini adalah orang yang sensitif juga ya, dan feelingnya kuat, tetapi lebih sabar bunda daripada sang suami ini. Makanya bunda tahu caranya nanti gimana cara mengambil hati ke suami ya, seperti itu. Dan iya, saya rasa seperti itu ya. Hilangkan aja pemikiran yang negatif, yang itu ketakutan yang mungkin selama ini ada di hati bunda, seperti itu ya. Itu solusinya. Bottom of the deck-nya ini kan ada The Chariot. The Chariot itu di sini bunda ingin agar keluarga bunda itu tetap berjalan ke depan ya, lebih baik lagi. Nah seperti itu, rukun-rukun saja dalam keluarga ya toh.
jalani hitam putihnya dalam sebuah hubungan, dalam keluarga, seperti itu. Namanya perjalanan di dunia itu kan cuma ada dua, hitam putih, baik buruk, ya toh, masa lalu dan sekarang, ya toh, laki perempuan. Nah, cuma ada dua di dunia ini, makanya di sini si Bunda menginginkan tetap menjalani kehidupan dalam rumah tangga secara harmonis, ya, secara baik buruknya dalam keluarga itu dijalani bareng-bareng. Nah, keinginan Bunda seperti itu, maka nanti dengan ini perjalanan waktu ini, perputaran waktu di tahun 2020 yang Bunda tanyakan itu akan tetap berjalan, ya, akan tetap berjalan, bisa diperbaiki dan bisa berjalan beriringan bersama-sama di sini, ya, seperti itu. Bisa diperbaiki untuk tahun 2020, ya, akan lebih baik lagi nantinya, asalkan Bunda bisa menerima baik buruknya sang suami, ya, hitam putihnya kehidupan sang suami, pemikiran yang mungkin negatif positifnya sang suami. Nah, seperti itu di sini, ya. Itu saja Bunda, semoga bisa Bunda ambil solusi dari sini, manfaat dari sini, yang baik diaminkan, yang tidak baik dihilangkan atau buat pelajaran ke depan, ya, agar lebih baik lagi. Semoga keluarga Bunda S di Samarinda ini ke depannya di tahun 2020 dan mungkin setelahnya juga akan lebih baik daripada sekarang, ya, dan akan rukun-rukun aja, bisa bahagia dunia akhirat, ya. Itu saja Bunda, semoga bermanfaat dan semoga resonate. Saya bisa bantunya untuk personal reading, reading tarotnya seperti ini, semoga bisa diterima oleh Bunda S, ya. Itu saja, dan semoga bisa memberikan, mungkin ada yang pengalamannya hampir sama dengan Bunda S ini, yang setia menonton channel saya ini, mungkin sama, dan semoga bisa memberikan manfaat atau solusi buat kalian juga, ya, semoga, ya, amin. Dan itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum, bye.